Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu protein dalam makanan serta berbagai reaksi yang ada di dalamnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Fajrul Hair, NIM 1763068. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini ada protein. Protein sendiri merupakan suatu makromolekul yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida. Nah, asam amino sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu ada asam amino esensial, yang kedua ada asam amino non esensial. Nah, beberapa jenis protein yang umumnya terdapat dalam bahan pangan antara lain ada kasein, whey, albumin, gelatin, kolagen, serta gluten. Oke, next. Nah, di sini ada struktur kimia dari protein. Oke, di sini, sorry. Struktur protein ini mengacu pada susunan linear ya, urutan linear dari konstituen asam amino. Yang secara kovalen, asam amino ini akan dihubungkan melalui ikatan peptida. Nah, susunan tersebut merupakan susunan ini biasa disebut dengan asam amino untuk dirangkai untuk menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dari dan tersier. Oke, di sini ada struktur sekunder dari protein. Nah, struktur sekunder protein itu apa? Rantai peptida yang berlipat-lipat dan membentuk produk tiga dimensi serta cabang-cabang rantai polipeptidanya yang tersusun secara berdekatan. Jadi protein ini terbentuk dengan adanya protein ini terbentuk dengan adanya ikatan hidrogen antar asam amino dalam rantai sehingga strukturnya tidak lurus ya, melainkan zigzag seperti ini. Dengan gugus R yang mencuat ke atas serta ke bawah. Oke, next kita masuk ke jenis protein yang pertama itu ada kasein. Oke, kasein sendiri merupakan protein yang lebih dominan dan membentuk sekitar 80% dari protein susu sapi dalam bentuk koloid yang terdispersi atau biasa dikenal sebagai misel kasein. Oke. Di sini ada skema pertukaran mineral, air, dan molekul kasein sebagai fungsi fisikokimia dalam berbagai kondisi. Oke, yang pertama akan saya jelaskan adalah pada saat pemanasannya. Pada saat pemanasan ini, laktosa ini akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu bisa menjadi senyawa seperti asam organik, laktulosa, dan produksi reaksi Maillard. Nah, laktolisasi protein ini juga merupakan reaksi penting yang dipicu oleh panas ya. Nah, reaksi ini menyiratkan NH2 kelompok residu asam amino dasar seperti lisin dan laktos. Oke, jika perlakuan panas lebih dari 90 derajat Celcius, maka kesetimbangan garam ini akan terbalik. Dan sebaliknya, jika perlakuan panas ini coba dinaikkan menjadi 180 derajat, akan menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah dalam misal kasein. Atau menyebabkan biasanya denaturasi protein pada susu atau whey. Protein pada susu. Oke, di sini ada cooling atau reversible atau pendinginan ya pada suhu. Misal pada suhu 40 derajat Celcius ya, dalam waktu yang bersamaan maka akan mengalami jumlah penurunan air serta beta kasein yang mengikat pada misal kain ini akan lepas, akan mengalami pelepasan. Dipenuhi dengan adanya kalsium fosfat. Oke, selanjutnya di sini ada tekanan tinggi atau high pressure. Nah, struktur kasein ini juga dapat dimodifikasi dengan berbagai macam perlakuan pada tekanan. Yang terkait teknologi ini juga biasanya disebut dengan homogenisasi tekanan tinggi atau isostatis tekanan tinggi. Pada tekanan tinggi ini maka akan meningkatkan pengikatan dari kasein yang ditandai dengan berkurangnya air dan keluarnya kasein dari misel kasein. Oke, selanjutnya bagaimana jika ini dimodifikasi pada variasi pH. Nah, pada pH
7 sendiri dilakukan untuk memahami keseimbangan garam yang terjadi pada misal kasein serta perilaku pada misal kasein. Nah, pada pH 9 misal pada susu ya, maka akan mengalami perubahan warna sehingga menjadi keruh dan keputihan biasanya, agak-agak keruh gitu. Oke, selanjutnya ada penambahan kalsium kelatan atau biasanya ada polifosfat, sitrat dan EDTA dan lainnya. Oke, pada penambahan kelatan ini maka organisasi misal kasein bisa mencegah beberapa masalah penting seperti pembentukan deposit pada pertukaran panas serta permukaan membran. Oke, di sini kasein juga memiliki 4 jenis molekul. Yang pertama ada alfa 1, alfa 2, beta kasein dan kakasein. Oke, next albumin. Adalah golongan albumin sendiri merupakan golongan struktur monomer atau protein struktur globular yang larut dalam air dan garam encer. Nah, protein albumin ini umumnya terdapat pada putih telur. Adapun beberapa jenis protein yang terdapat pada putih telur adalah ovalbumin, conalbumin, ovomucoid, ovomucin, lysozyme, dan globulin. And then albumin sendiri dapat diperkuat dengan adanya interaksi antar bahan seperti pada pembuatan roti dan mempunyai sifat larut dalam air ya. Sehingga albumin dapat digunakan sebagai bahan pembentukan foam atau busa dan stabil pada berbagai produk makanan. Pembentukan foam sendiri biasanya dapat kita temukan pada produk bakeri ya, seperti biskuit, roti, dan berbagai kue. Oke, selanjutnya ada reaksi albumin dengan basa. Nah, albumin pada telur akan tidak terhidrolisis dalam basa. Ini terbukti ketika NaOH ditambahkan pada putih telur ya. Maka tidak akan terbentuk suspensi berwarna putih, melainkan hanya terbentuk larutan yang berbeda fasa. Dan ketika diamati, maka larutan sampel yang tadinya berwarna kuning akan berubah menjadi kuning terang disebabkan karena adanya reaksi ion Na dalam basa dan bereaksi dengan asam amino, dan asam amino akan memutuskan ikatan terhadap atom hidrogen. Oke, selanjutnya adalah kolagen. Kolagen sendiri adalah protein fibrous yang tidak larut dalam air. Kebalikan dari albumin ya. Kolagen adalah konstituen utama dari matriks organik tulang karena menyumbang sekitar 30% dari berat keringnya. Oke, fungsi serat kolagen sendiri adalah untuk menyatukan dan memberi bentuk jaringan pada tubuh. Nah, serat kolagen sendiri memiliki sekitar kekuatan tarik yang sama seperti kabel baja dan terdiri dari polimer yang sangat teratur. Oke, di sini ada ilustrasi skema struktur kolagen fibril. Di sini ada konfirmasi triple helix ya, juga tergantung pada keberadaan prolin dan hidroksiprolin di rantai A. Oke, pada posisi X di sini adalah prolin dan posisi Y adalah hidroksiprolin. Karena baik prolin maupun hidroksiprolin aminosuklik mereka akan membatasi rotasi pada poli tulang punggung peptida dan dengan demikian akan berkontribusi pada stabilitas helix secara 3 kali lipat ya. Oke, hidroksiprolin di posisi memiliki istimewaan dalam menstabilkan triple helix. Jadi gambarnya seperti ini ya, rantai kemudian diprinter satu sama lain menjadi super helix. Setiap rantai di sini mengandung sekitar 1000 asam amino asam dan dengan urutan pendek yang berada di ujungnya. Oke, selanjutnya ada gluten. Gluten sendiri merupakan suatu residu yang elastis dari adonan seperti oats yang telah diekstrak menggunakan air untuk memisahkan granula pati dan bahan-bahan yang larut dalam air. Nah, gluten sendiri mempunyai peran untuk memberikan karakteristik yang khas pada produk roti seperti daya serap air, kohesivitas, viskositas, dan elastisitas pada adonan. Oke, di sini ada reaksi cross-linking ya, protein dengan adanya EDC dan NHS. Nah, sebelumnya gluten glandum adalah sebuah alfa protein yang memiliki potensi besar untuk digunakan pada pangan, pakan, dan aplikasi non-pangan.
Reaksi Korsnikin sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan air dengan menghubungkan silang pada rantai protein. Oke, seperti ini. Sini ada protein, kemudian ditambahkan reagen EDC. Untuk mengurangi kemungkinan hidrolisis spesies yang diaktifkan dan akan menekan reaksi samping. Oke, di sini ada NHS, reagen NHS di sini dengan meningkatkan bahan campuran. Dengan meningkatkan bahan campuran reaksi, maka jumlah gugus amino dari gluten gandum ini akan dimodifikasi dan secara otomatis akan menurun. Oke, di sini ada penambahan reagen NHS untuk mengurangi kemungkinan hidrolisis spesies. Oke, next. Gelatin ya. Berbeda dengan kolagen. Gelatin sendiri merupakan protein larut dari air dan diperoleh dari kolagen yang terhidrolisis secara parsial menggunakan asam atau basa. Nah, gelatin sendiri banyak dimanfaatkan juga pada produk pangan, yaitu sebagai bahan penstabil makanan. Oke, di sini ada struktur dari gelatin. Oke, gelatin sendiri terdiri dari beberapa gugus fungsi yang dapat diionkan seperti terminal asam amino dan gugus asam karboksilat. Asam karboksilat dan aspartat yang mengandung gugus karboksilat, gugus E-amino dari lisin, gugus imadozolium dari histidin, dan kelompok guanidinium arginin. Oke, karena kandungan dapatnya sangat tinggi, maka gelatin ini banyak digunakan dalam zat aditif makanan atau dalam makanan sehat. Nah, gelatin sendiri memiliki sifat hidroklorid yang unik ya, membuatnya dapat diterapkan sebagai berbagai industri makanan. Gelatin biasanya digunakan dalam industri pangan pada bakery seperti kue, roti, dan kue pie sebagai bahan pengatur untuk menstabilkan zat atau bahan pembentuk busa atau foam. Oke, terima kasih. Sekian dulu pemaparan materi tentang protein all food. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.